Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah sistem hukum yang umurnya udah ribuan tahun bisa punya jawaban untuk isu-isu super modern? Nah, kali ini kita akan coba bedah struktur hukum Islam buat nemuin jawabannya. Ya, ini dia pertanyaannya. Soal cryptocurrency, AI, rekayasa genetika. Gimana caranya tradisi hukum yang dasarnya wahyu ilahi bisa tetap relevan dengan hal-hal yang bahkan nggak kebayang di masa lalu? Ternyata kuncinya itu ada pada struktur sumber-sumber hukumnya yang unik banget dan berlapis-lapis. Oke, biar gampang, kita bayangin sebuah piramida. Nah, di bagian paling dasar piramida ini ada fondasi yang super kokoh yang nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Ini adalah sumber-sumber utama yang jadi dasar dari keseluruhan sistemnya. Di fondasi ini ada dua pilar. Pertama, Al-Quran. Anggap aja ini adalah konstitusinya. Isinya prinsip-prinsip agung firman Tuhan yang nggak bisa diubah. Terus yang kedua, ada Al-Sunnah. Nah, ini kayak buku panduan praktis dari Hakim Agung pertama, yaitu Nabi Muhammad. Isinya semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang nunjukin gimana sih konstitusi itu diterapin dalam kehidupan nyata. Jadi jelas ya, dua sumber ini adalah dasar hukum yang absolut dan final, inti dari sistem yang nggak bisa dinegosiasikan, semua hukum dan penafsiran lainnya harus sejalan, dan yang paling penting sama sekali nggak boleh bertentangan dengan fondasi ini. Oke, dari fondasi, sekarang kita coba naik satu tingkat di piramida kita. Nah, di sini nih mulai seru. Kita bakal lihat gimana para ahli hukum Islam atau fuqaha membangun di atas fondasi tadi. Mereka pakai perangkat-perangkat rasional buat menjembatani antara teks suci dengan realitas baru yang terus-terusan muncul. Alat rasional pertama, itu namanya ijma. Gampangnya, ini adalah kesepakatan atau konsensus para ahli. Bayangin aja gini, kalau semua pakar hukum di satu generasi setuju pada satu penafsiran hukum, keputusan itu jadi mengikat. Ini semacam proses validasi kolektif. Buat mastiin, sebuah hukum itu bukan cuma opini satu dua orang, tapi udah diuji dan disetujui bareng-bareng oleh para ahlinya. Nah, ini pertanyaan penting. Gimana kalau dihadapkan pada masalah yang benar-benar baru, yang nggak disebut eksplisit di Al-Quran, Sunnah, atau bahkan belum pernah ada kesepakatan ulama sebelumnya? Mereka butuh metode lain. Disinilah kias berperan. Ini adalah alat yang cerdas banget buat memperluas jangkauan hukum. Gini cara kerjanya. Pertama, ambil kasus lama yang hukumnya udah jelas. Kedua, cari tahu alasan utama atau illah di balik hukum itu. Misalnya, kenapa minuman keras dilarang? Illahnya karena memabukkan. Ketiga, cari kasus baru yang punya illah yang sama, contohnya narkotika. Terakhir, tinggal terapkan hukum dari kasus asli tadi ke kasus yang baru. Sederhana tapi sangat kuat. Sekarang, kita sampai di lapisan piramida yang paling dinamis. Memang, sumber-sumber di bagian ini sering jadi perdebatan antar mazhab. Tapi, daripada melihatnya sebagai kelemahan, kita justru bisa melihatnya sebagai semacam perangkat canggih yang memastikan hukum Islam itu tetap responsif dan relevan. Dan inilah beberapa alat di dalam kotak perkakas adaptabilitas itu. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi konsep kayak istihsan yang mengutamakan keadilan dan masalih mursalah yang fokus pada kepentingan umum udah cukup nunjukin betapa dalamnya fleksibilitas yang ada dalam sistem hukum Islam untuk merespon zaman. Coba kita lihat istihsan. Anggap aja ini kartu pengaman akal sehat. Kadang kalau kita menerapkan hukum secara kaku, hasilnya bisa aneh atau malah nggak adil. Nah, istihsan ini memungkinkan ahli hukum untuk bilang, tunggu dulu, ada cara yang lebih baik dan lebih adil buat menyelesaikan ini. Intinya, ini adalah kemenangan keadilan di atas formalitas yang kaku. Berikutnya ada masalih mursalah. Pada intinya, ini adalah prinsip demi kebaikan bersama. Ini pengakuan kalau tujuan utama hukum itu untuk melayani masyarakat. Contoh paling gampang, lampu lalu lintas. Kan nggak ada ayatnya tuh soal lampu lalu lintas. Tapi kita bikin aturan itu karena jelas-jelas untuk kepentingan publik dan mencegah kekacauan. Nah, itulah masalih mursalah dalam aksi, menciptakan aturan baru untuk kesejahteraan manusia selama nggak nabrak prinsip dasar. Kutipan ini pas banget buat merangkum fungsi dari perangkat adaptabilitas tadi. Perangkat inilah yang jadi mesin dialog antara teks yang permanen dan konteks sosial yang selalu bergerak. Inilah yang memastikan hukum itu tetap hidup. Oke, sekarang mari kita satukan semua lapisan piramida ini buat melihat gambaran besarnya. Kita bisa lihat gimana semua bagian ini bekerja sama membentuk sebuah sistem hukum yang utuh tapi juga adaptif. Dan inilah gambaran lengkapnya. Semuanya bekerja dalam sebuah sistem yang harmonis. Kita punya teks wahyu yang memberikan stabilitas.
Lalu, ada perangkat rasional untuk aplikasi praktis. Dan di puncaknya, ada metode kontekstual yang memberikan adaptabilitas. Keseimbangan antara ketiganya inilah yang bikin sistem ini begitu kokoh sekaligus dinamis. Inilah kesimpulan terpentingnya, hukum Islam itu bukanlah sekedar kitab aturan yang kaku dan beku dalam waktu. Sebaliknya, ia adalah sebuah tradisi intelektual yang hidup, sebuah konstruksi epistemologis, sebuah cara berpikir yang terus-menerus berdialog dan beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah di sekitarnya. Dengan memahami sifat dinamis ini, kita jadi punya satu pertanyaan pamungkas. Dalam percakapan yang tak pernah berhenti antara wahyu dan realitas ini, tantangan besar apa lagi yang menanti untuk dijawab oleh tradisi hukum ini di masa depan?